Anda kembali di News Sore pemirsa. Banjir setinggi 70 cm merendam akses Jalan Nusa Indah Raya Malakajaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Akibatnya ruas jalan tak dapat dilintasi kendaraan. Hujan deras di ibu kota selama 1 jam lebih mengakibatkan peningkatan volume air. Akibatnya akses jalan tak dapat dilintasi. Sejumlah kendaraan pun berputar arah agar tidak mogok. Ruas Jalan Nusa Indah Raya, Kelurahan Malakara Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, terendam banjir hingga 70 cm. Selain diguyur hujan, banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang diprediksi akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia mulai 31 Oktober hingga 6 November mendatang. Selain itu, BMKG juga menyebut 6 wilayah yang berpotensi banjir, diantaranya wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk angin kencang dan petir pada periode 31 Oktober hingga 6 November 2021. BMKG juga menyebut ada 6 wilayah yang berpotensi banjir, yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah antisipasi, mulai dari regulasi hingga penyiapan infrastruktur. Kemudian pemerintah sudah membagi tugas semua pihak, ya, dari Pemprov, jajaran semua instansi, kesiapsiagaannya, BPBD, bahkan TNI Polri membantu, ormas-ormas, LSM, semua terlibat, masyarakat. Banyak sekali, ya, komunitas yang setelah dibagi tugas, bahkan sudah menyiapkan berbagai tempat-tempat pengungsian, logistik, semua sudah siapkan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan sejumlah antisipasi berupa pengerukan lumpur di sejumlah kali seperti Kali Mokerfat Jakarta Barat, kawasan Sunter dan Rawabadak Jakarta Utara, serta Kali Kerukut di Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Tak hanya itu, masyarakat juga diminta waspada akan potensi banjir ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya bergabung bersama kami Deputi Bidang Meteorologi BMKG ada Pak Guswanto, dan kami juga sudah mencoba menghubungi Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Ahmad Riza Patria serta Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Namun kedua kepala daerah yang masuk dalam kategori atau peringatan dini yang akan terdampak dari peringatan BMKG tengah melakukan rapat hingga sore hari ini. Saya sapa Pak Guswanto. Selamat sore Pak Guswanto. Ini BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap sejumlah daerah termasuk Jakarta dan Jawa Tengah. Kalau tidak salah ini adalah fenomena La Nina. Bisa Anda jelaskan fenomena tersebut dan dampaknya terhadap beberapa wilayah seperti apa, Pak? Jadi kalau saat ini boleh saya sampaikan, Mas Pandi, itu saat ini dipengaruhi oleh beberapa, ya. Satu adalah fenomena global yang La Nina tadi. Kemudian yang La Nina itu adalah peristiwa penyimpangan perilaku Samudra Pasifik di mana suhu permukaan laut ini mendingin jauh dari normalnya, sehingga dia mendorong uap air yang di Samudra Pasifik bagian barat ke arah Indonesia sebagai sumber curah hujan. Kemudian yang kedua ada fenomena sirkulasi siklonik yang saat ini ada di utara Pulau Sumatera dan di selatan di barat Bengkulu. Ini juga sirkulasi siklonik ini juga membentuk ada beberapa konvergensi. Nah, kemudian ada Madden-Julian Oscillation. Nah, ini juga berpengaruh untuk memproduksi terhadap potensi awan-awan konvektif di wilayah Jakarta, kemudian di wilayah Bengkulu dan wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, kalau kita lihat saat ini sepertinya lebih cenderung kepada fenomena lokal maupun sirkulasi sikloniknya yang banyak berpengaruh di DKI Jakarta dan Bengkulu. Karena kalau kita lihat untuk DKI Jakarta sendiri itu musim hujannya itu masuknya terbagi menjadi 3, ada di Oktober, November, dan Desember. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi,
saat ini memang ada beberapa wilayah yang tadi kita berikan peringatan dini sejak tanggal 31 kemarin, tanggal 1 hari ini, dan tanggal 2 besok ya. Jadi untuk Jakarta itu mau kita lihat di sini masih ada Jakarta Timur, Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Kramat Jati, kemudian ada di Jakarta Selatan, ada Jagakarsa, Pasar Minggu, Cilandak, dan sebagainya. Jadi ini sudah bisa diakses di website BMKG, signature.bmkg.go.id. Di sana detail sampai kecamatan. Baik, Pak Guswanto, kita tahu beberapa 2 hari terakhir ini ada beberapa titik di DKI Jakarta yang terjadi banjir. Apakah dengan intensitas yang terjadi bahwa ini adalah dampak dari fenomena yang diimbau atau diperingatkan oleh BMKG? Apakah ini artinya sudah terjadi? Kalau saya lihat saat ini kan 2 itu kan berpengaruh ya, namun lebih signifikannya dipengaruhi oleh sirkulasi siklonik dan konvergensi yang ada di Samudra Hindia. Demikian. Jadi La Ninanya itu sepertinya belum. Nanti karena Desember, karena indeksnya itu masih minus 0,9, jadi masih belum terlalu gitu. Kalau jadi kalau begitu bisa diprediksikan dampak paling parahnya akan terjadi di tanggal berapa? Sekitaran tanggal berapa, Pak? Nah, kalau untuk La Nina sendiri itu kita lihat indeksnya, nanti apabila indeks ENSO-nya itu minus 0,9 itu bergerak semakin minus, tahun lalu itu sudah minus 1,3. Nah, itu akan berjalan nanti sampai Februari. Ya. Kemudian puncak musim hujannya sendiri di Jakarta itu diprediksi mulai akan bergerak itu di Desember, Januari, dan Februari. Puncaknya adalah di Januari Dasarian 3, Februari Dasarian 1. Baik, puncaknya di Januari dan Februari. Kalau tidak salah Pak Guswanto, BMKG sudah melakukan juga koordinasi dengan pihak BNPB diantaranya. Apakah sudah dibahas mengenai mitigasinya yang nantinya akan dilakukan seperti apa? Mungkin imbauan dari BMKG ke pihak-pihak terkait seperti BNPB, seperti apa, Pak? Betul, jadi kemarin sudah kita lakukan koordinasi tidak hanya dengan BNPB. Jadi ada beberapa series FGD 2 kali ya untuk membahas antisipasi dampak daripada La Nina ya. Itu dengan kementerian terkait dan lembaga terkait. Misalkan kemarin juga kita lakukan dengan BNPB, kita lakukan dengan PUPR, kemudian kita lakukan juga dengan Menteri Pertanian. Sehingga diharapkan dengan informasi awal ada koordinasi, itu masing-masing kementerian lembaga sudah menyusun langkah-langkah strategis dan teknis untuk mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi akibat daripada La Nina ini. Kemudian kita misalkan sebagai contoh, di pertanian barangkali dia akan mengurangi musim tanam di tahun ini. Jadi artinya mempertahankan yang sudah ada itu disimpan airnya untuk lebih kepada cadangan air di masa kemarau nanti. Baik. Kemudian juga di PUPR juga sudah mengosongkan beberapa waduk untuk apabila mengantisipasi daripada ini. Kemudian dari Pemda Jakarta pun juga sudah melakukan beberapa persiapan seperti cek pompa dan sebagainya. Baik Pak Guswanto, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Semoga peringatan dini dari BMKG bisa didengarkan dan menjadi antisipasi dari kepala daerah khususnya atau pihak-pihak terkait. Terima kasih informasinya Pak Guswanto. Selamat sore. Pemirsa, harga minyak goreng curah di sejumlah daerah terus merangkak naik. Kami hadirkan informasinya usai jeda.